Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Bagi kalian yang sedang belajar membuat desain aplikasi multimedia interaktif, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Oke, ini adalah tutorial seri kedua yang saya buat khusus membahas desain aplikasi multimedia interaktif. Karena sebelumnya saya sudah pernah membahas tutorial yang sama. Hanya saja, kali ini saya buat dengan kemasan desain yang baru. Nah, untuk itu, mari kita review dulu hasil jadi project yang akan saya gunakan sebagai contoh pada tutorial seri yang kedua ini. Nah, ini adalah bagian opening yang sebelumnya pernah saya gunakan juga, dan sekarang saya gunakan kembali. Dan ini adalah tampilan main menu project yang akan saya gunakan sebagai contoh kasus pada tutorial seri yang kedua. Untuk topiknya masih sama, yaitu tentang penggunaan aplikasi Microsoft Word. Jadi bagian ini menampilkan judul, kemudian ada penjelasan tentang isi dari konten aplikasi multimedia. Kemudian di sini ada button petunjuk. Jadi user saya arahkan untuk melihat halaman petunjuk dulu ya. Dan halaman petunjuknya di sini masih sama juga. Karena di sini konsep desainnya berbeda, jadi beberapa icon juga saya ubah. Intinya masih sama, menjelaskan keterangan button navigasi dan beberapa button yang berupa icon. Kemudian untuk menu utama, di sini ada 4, dan 1 ada penambahan yaitu menu kompetensi. Selebihnya masih sama, ada menu materi, latihan, dan profile. Nah, untuk menu kompetensi, ini isinya tentang kompetensi yang harus dicapai ya. Kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk materi, ini masih sama, ada 4 seperti sebelumnya. Dan di sini tampilan materi teori yang berupa teks dan gambar. Lalu di bawahnya saya tambahkan button untuk menampilkan video. Berikut ini adalah langkah-langkah copy-paste teks pada aplikasi Microsoft Word. Untuk konten video juga saya sudah buat versi yang terbaru dengan mengikuti ukuran layout. Jadi tampak lebih lebar dan lebih kelihatan full screen ya. Kemudian untuk latihan soal, seperti biasa ada bagian petunjuknya dulu. Dan di sini saya tambahkan gambar ilustrasi karakter. Kemudian ada input nama. Nah, input nama ini harus diisi. Karena jika tidak diisi, button mulainya tidak aktif. Nah, setelah berisi nama, barulah button mulainya aktif. Kemudian lanjut untuk menjawab soal. Seperti biasa di bagian akhir ada tambahan nama, kemudian benar, salah, dan ada keterangan. Dan di sini adalah tampilan skor. Kalau ingin mengulang, nanti di sini ada tombol ulangi. Nah, itu untuk latihan soal. Untuk bagian profile juga sama. Berisi tentang profile developer atau pengembangnya. Nah, untuk animasi bagian atas di sini ada animasi movie clip yang sama juga sebelumnya saya gunakan. Dan untuk kontrol halaman, di sini ada close, kemudian full screen, lalu kemudian ada restore down. Nah, restore down ini mengembalikan ke ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi untuk ukuran desain juga di sini masih sama seperti yang sebelumnya. Saya masih membuat di ukuran 1024 x 768. Lalu ada kontrol on-off musik. Nah, buttonnya di sini saya jadikan 1, dan untuk musiknya memang saya set volumenya lebih rendah agar tidak terlalu mendominasi nanti. Kemudian ada button petunjuk juga di sini. Ya, ikonnya masih sama.
Cuma di sini saya tambahkan teks petunjuk. Jadi ketika user nanti berada di halaman yang lain, misalnya di halaman materi, jika ingin melihat petunjuk, tidak perlu ke halaman menu utama, cukup dari sini saja. Dan button petunjuk yang ini akan ada di setiap halaman. Nah, itu tambahan yang saya buat pada desain yang baru ini, dengan konsep yang baru ini. Nah, untuk selebihnya masih sama ya. Dan satu lagi di sini, ketika akan menutup tampilan, nah, di sini akan ada dialog box. Jadi, user akan ditanya apakah akan keluar. Nah, kalau tidak, ya, tampilan dialog box-nya akan tertutup. Kalau misalnya iya, ini akan diarahkan ke bagian ending. Nah, itu adalah contoh project yang akan saya bahas pada tutorial seri kedua ini. Dan untuk aplikasinya, mungkin ini kalian bisa melihat agak sedikit berbeda ya tampilan file mentahnya. Ini adalah file Animate ya, tetapi ini adalah aslinya file Flash yang dibaca oleh file Adobe Animate. Jadi untuk contoh project kali ini, saya masih menggunakan aplikasi Adobe Flash yang seri Creative Suite versi 6 atau Adobe Flash CS6. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, silahkan menyiapkan aplikasi Adobe Flash CS6. Dan kenapa menggunakan Adobe Flash CS6, sedangkan sekarang sudah tahun 2022, sudah jauh ketinggalan ya. Nah, sebelumnya sudah pernah juga saya bahas itu. Karena pada Adobe Flash CS6 ini adalah seri terakhir yang masih menyediakan dokumen ActionScript 2. Jadi project yang akan saya bahas ini masih menggunakan dokumen ActionScript 2.0. Nah, untuk itu silahkan nanti dipersiapkan aplikasi Adobe Flash CS6 maksimal, karena ini adalah seri terakhir yang masih menyediakan ActionScript 2.0. Setelah ini nanti saya akan bahas project dengan ActionScript 3.0. Oke, sampai di sini dulu video pada pembahasan ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas langkah awal, yaitu membuat layout desain interface pada video bagian kedua. Oke, terima kasih.